Siapa tadi yang pertama? Saya, Ibu. Sulastri. Sulastri nomor berapa? Nomor 6. Oke. Soalnya Tentukan konsentrasi molaritas larutan jika 10 gram NaCl dilarutkan dengan air hingga volume 150 ml. nomor 6, tentukan konsentrasi molaritas larutan jika 10 gram NaCl dilarutkan dengan air hingga volume 150 ml. Oke, silakan. Apa yang diketahui dan ditanyakan di situ? Bagaimana siapa? Sulastri? Diketahui W-nya sama dengan 10 gram. Terus ini volumenya 150 ml. Diubah ke liter jadi 0,15 liter. Terus MR-nya NaCl itu 58,5. Rumusnya molaritas sama dengan W per MR kali V. Terus 10 per 58,5 kali 0,15 sama dengan 1,13 M. Yang lain bisa? Mana nih? Tadi nomor 6 itu tentukan konsentrasi molaritas larutan jika 10 gram NaCl, jadi massa NaCl 10 gram. Ini NaCl itu 10 gram. Lalu dilarutkan dengan air hingga volume 150 ml, artinya volume larutannya 150. Volume larutan 150 ml. Yang ditanya itu konsentrasi molaritasnya. Konsentrasi dalam molaritas M besar. Maka rumusnya M itu sama dengan massa dibagi MR-nya dikali volumenya dalam liter. Berarti ini dijadikan ke liter 0,15.
liter. Ini MR-nya NaCl itu 58,5. Semua sudah tahu ya, dapat dari mana MR-nya? Ada yang masih belum jelas? Tahu, Ibu. Tahu, Ibu. 58,5 gram per mol. Jadi ini sama dengan 10 gram dibagi MR-nya itu 58,5 gram per mol dikali 0,15 liter. Gram dengan gramnya ini habis 10 bisa berapa itu? 58,5 dikali 0,15 8,775 berarti 10 bagi 8,775 1,14 kita bulatkan ya 1,14 mol per liter. Ini kan pindah ke atas atau molar jadi 1,14 molar. Sama ya, Sulastri tadi 1,13 sekian mungkin, berarti dibulatkan dengan 1,14. Ada lagi yang lain? Sudah jelas yang ini? Ada yang mau bertanya atau kurang jelas? Pas, Ibu. Ini saya hapus ya. Ada lagi yang lain? Ada yang lain? Saya, Ibu. Siapa? Maria Letik. Silahkan. Maria Letik nomor berapa? 9, Ibu. Nomor 9. Oke. Banyak ya, pengenceran ya. Makan gimana? Diketahui V1 sama dengan 150 ml, M1 2%, V2 250 ml. Ditanya M2. Menggunakan rumus V1 kali M1 sama dengan V2 kali M2. 150 kali 2% sama dengan 250 kali M2. 150 kali 2% itu... Bukan Ya, Ibu. disebut, sorry ya. Bukan disebut M. M itu kalau dia molar, kalau dia persen berarti persen 1 dan persen 2. Gitu. Rumusnya sama, cuma maksudnya namanya bukan M. Karena kan yang disebut itu V1K1 sama dengan V2K2. Konsentrasinya karena kebetulan dalam persen, jadi bukan M, tapi persen. Makanya V1 persen 1 sama dengan V2 persen 2. Oke, lanjut. Menggunakan rumus V1 kali persen 1. Jadi gimana? Menggunakan rumus V1 kali persen 1 sama dengan V2 kali persen 2. 150 kali 2% sama dengan 250 kali persen 2. 150 kali 2% itu 3. 200 sama dengan 250 kali persen 2. Persen 2 sama dengan 250 bagi 3 sama dengan 83. Persen 2 yang ditanya berarti yang pindah itu 250-nya dong. Ya, Ibu. Jadi persen 2 sama dengan 250 bagi 3.
Coba bagi 3. 83,3%. 3,3%. Oke, kita lihat dulu. Oke, soalnya nomor 9 ya. Sebanyak 150 ml larutan HCl 2%. Sebanyak 150 ml. Apa ini? Larutan HCl 2%. HCl 2%. Diencerkan dengan air hingga volume larutan menjadi 250 ml. Jadi V2-nya 250 ml. Aduh. Ini P1, ini persen 1. Yang ditanya, tentukan konsentrasi setelah pengenceran. Berarti dari ini jadi berapa? Persen yang kedua. Tadi jawabannya Maria Leve ya. Ini persennya ternyata akhirnya itu berapa? 83,3. Lihat ini rumusnya. V1 persen 1 sama dengan V2 persen 2. Aduh. V1-nya ada, V2-nya ada, persen 1-nya ada, persen 2 ini yang kita cari. Berarti persen 2 sama dengan ini tetap ini yang pindah ke sebelah. Maka V1 dikali persen 1 per V2 sama dengan V1-nya 150 mili dikali persennya itu 2% dibagi 250 mili. Berapa nih? 1530 bagi 25. Satu 1,2 Ibu.
Sorry. Keluar tadi karena jaringan. Saya ganti jaringannya dulu. Jenita tolong ubah hostnya ke saya. Halo, Jenita, bisa dengar? Iya, Bu. Tolong ubah dulu yang hostnya supaya bisa direkord ini. Ubah hostnya yang more, terus ubah jadi host. Bisa? Oke. Saya lanjut dulu ya, yang tadi. Sorry. Oke, sampai di sini tadi bisa? Bisa dilihat? Bisa, Ibu. Jadi tadi V1/1 bagi volume 2, karena ini kan yang ditanya. Berarti ini yang tetap, ini yang pindah ke sebelah. Jadi V1 kali persen 1 bagi V2, 150 kali 2%, 250, berapa tadi itu ya? 1,2 ya? 0, hasilnya 0,012, Ibu. Persennya kan tetap. Oh, 1,2, Ibu. 1,2, Ibu. 1,2%. Persen di sini adalah satuannya. Jadi 1,2%. Lihat, ini persen pertama, dia 2%, persen kedua 1,2. Yang namanya pengenceran, konsentrasi kedua pasti lebih lebih encer dibandingkan yang pertama. Kalau yang ini dia ternyata justru lebih besar gitu. Jadi bukan 2,5-nya yang dibagi dengan ini, tapi ini yang bagi yang 2,5 tadi gitu. Bisa? Bisa, Ibu. Lihat yang mana yang ditanya, mana yang diketahui. Yang ditanya itu tetap di tempat, dia ini yang lain pindah. Ini sama saja kalau saya tulis V1 persen 1 bagi V2 sama dengan persen 2, gini. Tapi ini saya tulis di sini, yang ininya pindah ke sini gitu. Oke, lanjut. Ada lagi yang lain? Yang ini sudah jelas. Sudah, Ibu. Saya hapus ya. Ada lagi yang lain? Saya, Ibu. Saya, Ibu. Itu siapa? Novalia. Novalia nomor berapa? Nomor 14, Ibu. 14. Kita lihat nomor 14. Oh, soalnya mana itu tadi? Bentar, soalnya hilang. Oke. Nomor 14, oke. Itu massa MgSO4 yang diperlukan untuk membuat 250 mili Mg 100 ppm. Massa dari MgSO4 nih itu berapa? Oke. Gimana? Siapa Novalia? Yang diketahui tadi itu, Ibu, ppm-nya 100. Kemudian volume larutannya 250 mili bawa ke liter, maka 0,25 liter, Ibu. Oke, terus? Terus masukkan ke rumusnya ppm sama dengan Mg saat terlarut per volume larutan atau L. Kemudian ppm-nya itu 100 sama dengan Mg per 0,25 liter. Terus pindah posisi Mg-nya, maka 100 kali 0,25, maka hasilnya Mg-nya 25, Ibu. Oke, baik.
yang tadi dikatakan di Novalia. Jadi PPM-nya sama. Diketahui PPM dari, bentar ya, 14. PPM dari Mg. Berarti magnesiumnya sama dengan berapa tadi ini? 100 ppm. 100 ppm. Lalu sebentar ya. Hitung massa MgSO4 yang ditanya massa dari MgSO4. Sorry. Saya tulis W saja ya biar nggak anu. Massa dari MgSO4. Ini yang ditanya. Hitunglah massa MgSO4 yang diperlukan untuk membuat 250 mili larutan Mg 100 ppm. Berarti volumenya ini adalah volumenya Mg 250. Volume larutan dari 250 mililiter ppm. Oke, yang perlu diperhatikan di sini, ini konsentrasi yang diketahui adalah ppm-nya Mg, sedangkan massa yang ditanya adalah massanya MgSO4. Kalau seandainya ppm dengan massanya ini sama-sama Mg atau sama-sama MgSO4, bisa kita pakai rumusnya siapa nih Novalia tadi yang ppm sama dengan massa, dia buat dalam miligram ya. Oh ya, massa bagi volume larutan dalam liter. Aduh. Bisa pakai yang ini kalau yang ini ppm-nya konsentrasinya dengan massanya itu sama-sama miliknya MgSO4 atau Mg. Sayangnya yang ini yang ditanya adalah MgSO4, sedangkan yang ini yang diketahui hanya Mg saja. Maka kalau kita perlu mau cari ini, tinggal kita kalikan AR dari Mg dibagi lagi dengan MR dari Mg SO4. Jadi tadi ini kita kalikan lagi AR per MR karena yang ini yang diketahui ppm-nya dari Mg, sedangkan yang ditanya ini adalah massanya MgSO4. Seperti itu, maka kita cari perbandingannya. Ini dapatnya massanya yang ditanya ya. ARMG itu berapa ya? Sebentar. 120 ya. Oh, ARMG itu 24. Ini 24, sorry. Berarti ini MG. Oh, jangan tulis MG ya, kita tulis W aja biar nggak tersesat dengan yang ini. Berat dari zat terlarutnya dibagi volumenya ini jadikan ke liter 0,25 liter 0,25 liter dikali ARM ya tadi berapa itu 24 gram per mol MgSO4 120 ya 24 tambah ini ya 120 gram per mol. Ini ppm-nya 100 ppm itu sama dengan miligram per liter. Saya jadikan satuan ini saja biar oke. Sekarang yang ditanya itu adalah W, ini sama dengan berarti ini kali 100. Aduh, sorry. Miligram
per liter dikali 0,25 liter, 0,25 liter dikali berapa itu? 120 gram per mol dibagi 24 gram per mol. Ini gram per mol habis, ini liter dengan liter ini habis. Maka ini dengan ini sisa 2, yang ini sisa 10. 10 kali, yang ini 100 kali 25, 0,25, 25 kali 10, 250. 250 bagi 2, berapa itu? 125 ya? 125 satuan yang sisa miligram. Jadi kalau kita jadikan ke gram, 0,125 gram. Ini kita jadikan terakhir ke gram karena biasanya mengukur, menimbang dalam dengan neraca itu satuannya itu dalam gram ya. Bisa yang lain? Bisa Ibu, mohon maaf Ibu ada yang tadi keliru Ibu. Ya? Bisa Ibu, tapi mohon maaf tadi keliru Ibu. Apanya yang keliru? Tadi jawaban saya Ibu, saya tidak. Tidak apa-apa. Jadi, oke, ini rumusnya memang benar, tapi kalau yang di sini diketahui dengan yang ditanyanya itu kebetulan berbeda, berarti harus tambahkan ini. Oke, yang lain bisa? Bisa Ibu. Bisa Ibu. Ada lagi yang lain? Saya hapus yang ini ya. Saya Ibu. Saya itu siapa? Senci. Saya Ibu. Senci. Saya soal nomor berapa? Nomor 4 Ibu. Berapa 4? Iya. Kita lihat nomor 4. Dengan konsentrasi larutan dalam persen berat per volume jika 10 gram NaCl dilarutkan dalam air hingga volume. Oke. Gimana? Jadi yang diketahui itu W zat terlarut 10 gram, terus V totalnya 150 mili. Rumus ditanya persen. Rumus yang dipakai persen sama dengan W zat terlarut per V total kali 100%. Jadi 10 per 150 kali 100, 100 kali 100 sama dengan 6,66%. Nomor itu tadi 4 ya. Tentukan konsentrasi larutan dalam persen berat per volume. Berat per volume. Jika 10 gram NaCl dilarutkan dalam air, 10 gram NaCl berarti W-nya NaCl atau zat terlarutnya itu 10 gram dilarutkan dalam air hingga volume 150 ml. Larutan, aduh, larutan 100 tadi ya, 150 mililiter. Jadi yang ditanya persen ini sama dengan berat per volume, 10 gram dalam 150 mili,
dikali 100%. Sama dengan 100. Berapa itu? 100 bagi 15, 6,67%. Oke. Itu saja ya, konsentrasi. Oke. Oke, dari sini. Bisa semua? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya. Bisa, Ibu. Nomor berapa lagi? Ini tadi Sensi ya. Siapa yang tadi? Yang kedua tadi itu? Saya, Ibu. Siapa? Nelsi? Iya, Ibu. Nelsi nomor Nomor 13. 13. Kita lihat nomor 13. Tentukan konsentrasi natrium karbonat. Ada 2 CO3 0,2 gram yang dilarutkan hingga volume 100 mili. Konsentrasi dalam PP itu ya. Oke. Bagaimana, Nelsi? Jadi yang diketahui massa zat terlarut sama dengan 0,2 gram. Itu diubah ke miligram sama dengan 200 miligram. Terus diketahui juga volume larutan 100 ml diubah ke liter sama dengan 0,1 liter. Ditanya konsentrasi ppm dan ppb. Yang pertama konsentrasi ppb, rumusnya Satu saja nih, ppm saja. Oke, Bu. ppm saja. Itu rumusnya miligram zat terlarut per volume larutan. Jadi 200 mg per 0,1 liter sama dengan 2000 ppm. Yang lain bisa? Saya nggak perlu jelaskan ini, sudah jelas? Gimana? Ini diam itu bingung atau gimana? Diketahui Na2CO3. Aduh. Masanya. Tadi itu 0,2 gram. Lalu volume larutannya 100 mili. Yang ditanya konsentrasinya dalam ppm contohnya ya. Aduh, sorry. Maka rumusnya itu ppm itu kan sama dengan massa zat terlarut dalam satuan miligram per volume larutan dalam satuan liter. Jadi masanya ini dijadikan ke miligram, 200 miligram. Yang ini volumenya kita jadikan ke liter, 0,1 liter. Maka tinggal masukkan ke dalam 200 miligram per 0,1 liter. Sama dengan ini 10 pangkat minus 1, naik ke atas jadi 10 pangkat 1, maka ini 2000. ppm miligram per liter itu sama dengan satuan ppm. Bisa semua? Bisa, Ibu. Bisa. Bisa, Ibu. Ada lagi yang lain? Saya, Ibu. Siapa ya? Teresa, Ibu.
Teresa, nomor berapa Teresa? Nomor 7. 7. Kita lihat nomor 7. Sorry, aduh. Sorry, lagi ada Yudisium, jadi terdengar sekali ya, berisik sekali di sini. Tidak, Ibu. Tidak, Ibu. Biar ya. Nomor 7 kita lihat. Hitunglah konsentrasi molaritas dari larutan asam sulfat 98% berat per berat jika diketahui kerapatan massa larutan 1,8. Oke. Gimana? Siapa yang tadi? Teresa. Diketahui H2SO4 98%, MR-nya 98, massa jenisnya 1,8 gram per centimeter kubik. Ditanya, Ya, lanjut. maaf Ibu, ditanya molaritas larutan. Jawabannya rumusnya M sama dengan persen massa kali massa jenis kali 1000 per MR 0,98 kali 1,8 kali 1000 per 98 sama dengan 1764 per 98, hasilnya 18 mol per liter. Yang lain bisa? Bisa, Ibu. Oh, bisa ya. Jadi saya tak perlu bahas ini ya. Sudah jelas? Ini kan kita sudah ulang-ulang. Bisa ya semua? Bisa, Ibu. Nggak ada yang kesulitan ya? Tidak perlu dibahas ini? Halo? Gimana? Bisa? Ya, Ibu. Bisa semua? Bisa, Ibu. Oke, lanjut kalau gitu yang lainnya. Ada lagi yang lain? Nomor 1 nih, dari tadi belum. Ayo, yang lain? Ada yang sudah? Ada, berisik sekali. Ada yang sudah? Yang lain? Ayo, yang lain ada? Kita lihat nomor 1. Hitunglah massa zat yang diperlukan untuk membuat 50 ml larutan NaCl 2% berat per volume. Ada yang sudah? Yang kerjakan nomor 1, ada yang sudah? Ini kan tadi soalnya hitung massa zat, ditanya massa yang diketahui volume larutan NaCl 2%. Massa zat NaCl, aduh, NaCl berapa? Volume larutannya itu puluh ml.
2%. Konsentrasinya 2% berat per kolom ya. Oke. Ada yang sudah ini? Nomor 1? Halo? Kelas A? Ada yang sudah? Belum, Bu. Baik, kita bahas ya. 2% ini artinya kan 2 gram dalam 100 mililiter larutan. Kalau ternyata larutannya 50, berarti dari 100 kali 50 ini dibagi 2. Aduh, cantik sekali. Dibagi 2. Maka ini 2 gram ini dibagi 2 juga. Jadi ini 1 gram. Maka 1 gram dalam 50 mili. Kalau volumenya 50 mili berarti beratnya itu 1 gram. Ini kalau caranya seperti ini. Kalau pakai rumus, kan persen itu, persen berat per volum itu sama dengan ini berat zat terlarut dibagi volume larutan dikali 100%. Jadi yang ditanyakan W. W sama dengan ini kali persen dikali, aduh sorry ya, ini tulisnya gimana nih? Ini volume larutan ya. Volume larutan dalam dikali, berarti W sama dengan persen dikali volume larutan dibagi 100%. Sama dengan persennya itu tadi 2% dikali volumenya ada di 50 mili bagi 100%. Yang ini 2 bagi 2, 1. Maka beratnya adalah 1 gram. Gitu. Bisa? Mau pakai yang cara yang ini, yang permisalan boleh, perbandingan, yang pakai yang ini langsung dari rumus juga boleh. Oh, siapa yang bermasuk lagi? Bisa yang lain? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Bisa, Bu. Saya hapus ya. Nomor 2. Siapa nomor 2? Sudah? Nomor 2-nya sudah? Aduh, karaokean orang-orang di sana. Oke. Nomor 2, hitunglah volume zat terlarut yang diperlukan untuk membuat 150 mili larutan aseton 2%. Volume per volume ini sama dengan yang tadi, cuma yang ini kan dalam satuannya ini volume per volume, kalau yang tadi berat per volume. Berarti volumenya ini yang dicari, ini volume larutannya. Bisa? Ada yang bisa nomor 2? Yang diketahui, hitunglah volume zat terlarut untuk membuat 150 mili larutan aseton. Berarti volume larutan 150 ya, ditanya volumenya aseton, kita tulis sebagai zat terlarut ya. Ini
Berapa konsentrasinya? Berapa tadi itu? 2%. 2%. Aduh, berisik. Ini konsentrasinya itu 2%. Aduh. Sorry. Volume per volume. Tinggal pakai yang tadi rumusnya. 2% itu kan artinya, karena ini volume per volume, berarti 2 mililiter dalam 100 mililiter larutan. Nah, larutnya 2 mili, volume larutannya 100 mili. Kalau ini dalam 150 volumenya, ini volume larutannya ternyata 150, maka berapa yang ini? Dari 100 ke 150 ini kan kita kalikan 1,5. Maka yang ini juga kita kalikan 1,5. Berarti berapa itu? 2 kali 1,5, 3. Maka volumenya itu adalah 3 mili. Atau pakai rumus tadi, persen itu kan sama dengan volumenya zat terlarut dibagi volumenya larutan dikali 100%. Maka volume zat terlarut sama dengan persen dikali volume larutan bagi 100, sorry. Di bawah sini ya. 100%. Ini sama dengan persennya itu 2% dikali volume larutannya 150 mililiter dibagi 100%. Persennya hilang. Nolnya hilang. 15 kali 2 itu 30. Berarti ini sama dengan 3. Aduh. Sorry. 3 mili ya. Waduh, semakin kacau. Ya. Bisa? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Saya hapus dulu. Lanjut. Nomor 3 belum ya? Sudah, Bu. Nomor 3 sudah? Waduh, keras sekali suaranya mereka. Sudah, Bu. Oke, gimana? Sudah, Bu. Nomor 3, oke. Siapa itu? Saya Rizky. Rizky. Kita lihat Rizky. Yang Gimana Rizky?
yang diketahui W1 pelarut sama dengan 150 ml. Ditanya persen berat. Terus penyelesaiannya persen sama dengan berat zat terlarut per berat total kali 100%. Sama dengan 50 tambah 50 per 50 tambah 150 kali 100% sama dengan 25%. 25%. Iya. Oke. Yang lain bisa? Bisa, Ibu. Tidak ada yang kesulitan ya? Itu dia tambahkan tadi 50 tambah 150 itu karena yang satunya itu adalah masanya air. Yang ditanya ini adalah yang volumenya larutannya berapa. Makanya sebentar ada teman masuk. Oke, nomor 3 tadi, tentukan konsentrasi larutan dalam persen berat per berat jika 50 gram NaOH dilarutkan dengan 150 ml air. Oke, yang pertama, ditanya itu, persen berat per berat. Itu berapa? Nomor 3 nih ya. Persen berat per berat jika 50 gram NaOH masanya zat terlarut 50 gram ini NaOH dilarutkan dengan 150 ml air. Berat jenisnya 1 gram per mililiter. Volumenya air yang 150. Bukan volume larutan, tapi air atau pelarutnya. 150, sorry. 150 mililiter. Ini kan berat per berat, jadi kita cari dulu beratnya air berapa. Maka beratnya air itu sama dengan, ini kan tadi ada massa jenisnya berapa itu? Massa jenis air 1 gram per mililiter. 1 gram per mililiter. Maka beratnya air itu ini sama dengan volumenya dikali berat jenisnya
150 mililiter dikali dengan 1 gram per mililiter. Mililiternya habis, sisa 150 kali 1 gram, 150 gram. Jadi kita sudah dapat masanya air dengan masanya zat terlarut. Maka persen berat per berat itu sama dengan zat terlarutnya itu 50 gram. Berat totalnya berarti 50 tambah yang 150 ini. 50 gram ditambah beratnya pelarutnya 150 kali, ini dalam gram ya, kali 100%. Berarti 50 per 200 ini sama dengan 50. Gramnya habis per 200 dikali 100%. Ini nolnya habis, sisa 50 bagi 2 berarti 25%. Berat per berat. Oke, bisa? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Nomor berapa yang belum? 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 5 ada? Ayo, siapa? Nomor 5. Hitunglah massa zat terlarut yang diperlukan untuk membuat 200 ml BaCl2. 1 molar. Volumenya sudah ada, masanya dicari, konsentrasinya ada. Rumus molaritas. Ada yang bisa? Yang nomor 5 siapa? Leni, Ibu. Ya, sorry, siapa? Leni, oke Leni, silakan. Yang pertama dicari MR dari BaCl2. Pertama cari MR dari BaCl2 sama dengan 1 dikali AR. Idin, 1 dikali Oh, 1 dikali RBA. BaCl2 berapa jadinya? MR dari sama dengan 208, Ibu. Oke. 208. Sekarang cari molaritas sama dengan massa per MR dikali 1000 dibagi volume sama dengan massa dibagi 208 dikali 1000 dibagi 200 sama dengan 208 dikali dengan 1 dibagi dengan 5. Hasilnya 41,6 molar, Ibu. Berapa? 41,6 molar, Ibu. 108 bagi 5. Oke. 1,6 molar. Ada yang kesulitan? Tidak, Ibu. Ada yang kesulitan ya? Lanjut ya. Nomor berapa itu? 6 tadi sudah, 7 sudah, 8. Nomor 8. Ini yang saya share apa sih? Nomor 8 ada? Tentukan volume asam sulfat pekat 98%, berat per berat dengan kerapatan larutan 1,8, berarti persennya diketahui, berat jenisnya diketahui, diperlukan untuk membuat 50 ml larutan asam sulfat
5 molar. Itu kan volume air yang ditambahkan. Artinya cari konsentrasinya. Yang pertama dulu ini asam sulfatnya kan 98%, kerapatannya 1,8. Berapa molaritasnya? Lalu kita mau buat 50 mili dengan molaritasnya 5. Gitu. Oh, ini ada 2 pertanyaan ini, berarti volume satunya yang ditanya, volumenya asam sulfat yang diambil di sini, dengan volume air yang ditambahkan. Cari dulu konsentrasi dari asam sulfat yang 98% dengan kerapatan 1,8. Itu berapa? Ada yang bisa? Nomor 8 sudah? Ada yang sudah? Nomor 8? Tadi apa itu? Persen asam sulfat 98%. 2 SO4 itu 98%. Lalu berat jenisnya 1,8 gram per mililiter. 1,8 gram per mililiter. Volume larutan, volume keduanya itu adalah 50 mili. Volume setelah diencerkan itu 50 mili. Mau buat ini 50 mili dengan konsentrasinya 5 molar. M2-nya 5 molar. Yang ditanya itu V1-nya berapa yang diambil dari sini, dengan volume air yang ditambahkan untuk buat menjadi seperti ini. Caranya cari dulu molaritas dari ini. Berapa? Aduh, mati lampu. Cari dulu molaritasnya. Maka molaritas sama dengan pakai rumus yang kalau diketahui persen berat jenis dengan MR-nya. Persen kali rho kali 1000, ini 1000 supaya dijadikan ke mililiter ke liter bagi MR. MR-nya H2SO4 itu 98, maka 1,18. Tadi saya tulis di bawah saja. 1,8 gram per mililiter dikali persennya ini 98%. Dikali 1000, ini mililiter per liter dibagi MR-nya itu 98 gram per mol. Ini habis, 1,8 kali 10 sama dengan 18. Ini gram yang ini habis, mililiter yang ini habis, sisa mol per liter. Maka yang ini konsentrasinya adalah 18 molar. Mol per liter sama dengan molar. Jadi M1-nya itu sama dengan 18 molar. Aduh, sorry. Maka V1 sama dengan, ingat V1 M1 sama dengan V2 M2. Jadi V1 sama dengan V2 dikali M2 dibagi M1. Sama dengan 50 mili dikali 5 molar
dibagi 18 molar. Molarnya ini habis, sisa mililiter. 250 bagi 18. 13,9. Artinya dari ini, dari konsentrasi yang ini kita ambil 13,9 mili. Dari yang ini kita ambil 13,9 mili, masukkan ke dalam labu ukur yang ukurannya 50 mili. Ini sebanyak 13,9 masuk ke dalam, kita himpit. Yang kedua ini ditanyakan air, berapa air yang ditambahkan untuk jadi 50 mili larutan. Maka volume airnya itu sama dengan, ini kan tadi V1 sudah didapat, volume air sama dengan 50, jadi volume total dikurangi yang 13,9 itu. Sama dengan berapa itu? 36,1 ya. Oke, mililiter. Bisa? Halo? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Oke, nomor 9 sudah, nomor 10 ada yang bisa? Wah, sisa 15 menit nih. Nomor 10, 11, 12, belum. Ayo, nomor 10 ada yang bisa? Waduh. Hitunglah massa zat yang diperlukan untuk membuat 100 ml BaCl2 2 normal. Masanya. Berarti massa zat yang diperlukan untuk membuat 100 ml, volume 100 ml. Saya, Ibu. Saya mau menjawab. Siapa ya? Maria. Nomor berapa? 10 ya? Iya, Ibu. Ya, Nelly. Silakan. Hitunglah massa zat yang diperlukan untuk membuat 100 ml larutan BaCl2 2N. Penyelesaiannya N sama dengan M per MR kali 1000 per V kali valensi. 2 sama dengan M per 208 dikali 1000 per 100 kali 2. 2 sama dengan M per 208 kali 10 kali 2. 2 sama dengan M per 208 kali 20. Disederhanakan menjadi 2 sama dengan M per 52 kali 5. M sama dengan 2 kali 52 per 5. M sama dengan 104 per 5 sama dengan 20,8. Oke. Baik. Ada yang masih bingung? Bisa mencari molaritasnya dulu, terus tinggal dikalikan dengan valensinya. Atau langsung pakai rumus yang normalitas.
Ibu, kalau pakai rumus yang normalitas sama dengan M per BE kali V, itulah bisa toh Ibu? Boleh. BE-nya didapat dari MR per valensi dari BaCl2 itu 2 kok Ibu? Ya, 2. Iya, makasih Ibu. Sama saja, mau cari langsung normalitas atau mau cari molaritasnya dulu baru nanti dikali valensinya, bisa. Kan bedanya molaritas dengan yang normalitas, kalau molaritasnya itu per MR, kalau yang normalitasnya itu per berat ekuivalennya. Berat ekuivalennya itu sendiri, MR-nya itu dibagi dengan valensinya. Bisa ya yang ini, nomor... Bisa Ibu. Ada yang bisa, nomor 11? Saya, Ibu. Siapa itu ya? Sorry, nggak kelihatan. Maya, Ibu. Maya. Oke, silakan Maya. Nomor 11, hitunglah N dari larutan asam sulfat 98% B per B jika kerapatan larutan sama dengan 1,8 gram per ml. M sama dengan rho kali persen kali 1000 per ml sama dengan 1,8 gram per ml kali 0,98 kali 1000 per 98 sama dengan 1764 dibagi dengan 98, hasilnya 18. N sama dengan N kali M, 2 kali 18 sama dengan 36. Bisa ini langsung yang normalitas, ya, satu rumus normalitas, atau mencari molaritas dulu baru dikalikan valensinya. Molaritasnya itu kan persen kali rho kali 1000 per ml tadi. Yang lain bisa? Bisa Ibu. Bisa, Ibu. Oke, lanjut ya kalau nggak ada masalah. Nomor berapa itu yang terakhir, 12? Saya, Ibu. Siapa itu? Miryati. Silakan. Hitunglah massa asam sulfat yang diperlukan untuk membuat 100 ml larutan asam sulfat 100 ppm. Di situ yang diketahui ppm 100, volume nolnya 100 ml dibawa ke liter 0,1. ppm sama dengan massa zat terlarut dibagi dengan volume zat terlarut 100 sama dengan W per 0,1, W sama dengan 100 per 0,1 sama dengan 1000. 1000 apa? Apa? Miligram, Ibu. Ah, 1000 apa? Gram, Ibu. Gram? Sebentar. 100 ppm itu kan sama dengan miligram per volumenya dalam liter. Miligramnya itu sama dengan 100, mana ini? Dikali 0,1. Gitu ya? Coba bisa lihat. Bentar, nomor berapa tadi itu? 12. Hitunglah massa asam sulfat yang diperlukan untuk membuat 100 ml larutan. Volumenya 100 ml. ppm-nya 100 ppm, konsentrasinya 100 ppm. 100 ppm dari asam sulfat ini ya. Ada sempat. ppm itu kan sama dengan masanya yang ini. Oh ya, ditanya massa terlarut
dalam miligram per volume larutan dalam liter. Ini dijadikan ke liter 0,1 liter. Jadi 100 ppm kita ubah ke miligram per liter. Satuannya ppm sama dengan miligram per liter ya. Sama dengan ini W yang ditanya per 0,1 liter. Jadi W sama dengan ini kali ini. 200 miligram per liter dikali 0,1 liter. Liter dengan liter ini habis 100 kali 0,1 berarti 10. Aduh, sorry. Aduh. Seratus kali 0,1 berarti 10 miligram. Ini kalau kita jadikan ke gram berarti bagi 1000 0,01 gram. Oke. Bisa? Cuma pengalinya saja mungkin yang tadi ini kan yang ditanya ini pindah ke sebelah berarti 100 kali 0,1 berarti 10 miligram. Jadikan ke gram, bagi 1000 lagi, berarti 0,01 gram. Bisa? Bisa, Bu. Tapi ya untuk apa ini kalau sudah pindah ruas, ya bukan dibagi, tapi dikali. Kalau yang kali jadi dibagi gitu. Oke.